Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak SMA Negeri 3 Cilegon. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan menjadi anak hebat, anak-anak yang selalu mentaati aturan-aturan yang ada, baik aturan agama, aturan bangsa maupun juga aturan sekolah. Selanjutnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Hilman, guru PAI SMA Negeri 3 Cilegon. Pada kesempatan kali ini akan memberikan tausiah terkait dengan materi yang ditugaskan pada MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan bisa diikuti dan bisa didengarkan dengan baik. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, kalian memilih SMA Negeri 3 Cilegon sebagai tempat belajar kalian, sebagai tempat menimba ilmu, menghilangkan kebodohan, menjadi manusia yang pintar, yang cerdas, yang unggul. Insya Allah juga manusia yang sukses dunia dan akhirat. Insya Allah tidak akan salah pilih. Kalian adalah pilihan yang paling tepat memilih SMA Negeri 3 Cilegon sebagai lembaga pendidikan kalian. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan tausiah tentang keunggulan dan hebatnya ilmu pengetahuan. Diawali dengan surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya, kalian adalah manusia yang terbaik, manusia yang berkualitas, manusia yang unggul, manusia yang hebat dan akan dihebatkan oleh orang lain. Bukan kita yang mencari, tapi orang lain yang mencari. Bukan kita yang akan memposting menjadi orang-orang terkenal, tapi orang yang akan memposting kita menjadi orang-orang yang terkenal. Yang bagaimana adalah manusia yang senantiasa memerintah kepada kebaikan, sebagai pelaku kebaikan, dan juga mencegah kepada kemungkaran, sekaligus sebagai pelaku pencegah kemungkaran. Oleh karenanya, Bapak mengajak kepada seluruh siswa-siswi, baik yang muslim maupun yang non-muslim, untuk senantiasa serukan kebaikan, wujudkan perilaku-perilaku baik, berkata sopan, berbicara sopan, hormat terhadap yang lebih tua, sayang terhadap yang lebih muda. Namun demikian, kita sebagai manusia tidak boleh semenang-menang, tidak boleh semaunya, tidak boleh berkehendak di atas kaki sendiri tanpa memperhatikan kebaikan, tanpa memperhatikan manfaat yang akan kita ambil, yang orang lain bisa ambil dari apa yang kita lakukan. Pembelajaran, keilmuan, pengetahuan yang harus kita gali, yang harus kita pelajari, yang harus kita lalui, walaupun dengan susah payah, walaupun dengan kelelahan, walaupun dengan kecapean, walaupun mungkin dengan biaya yang harus kita keluarkan. Itu adalah satu bagian, satu proses yang harus kita jalani. Dan tidak boleh dengan keluh kesah, tidak boleh dengan perilaku-perilaku yang menentang. Mari kita ikuti aturan mainnya. Apa aturan mainnya? Seorang pelajar, seorang yang sedang menuntut ilmu, Bapak mengajak kepada kalian, yuk tinggalkan dululah nafsu kalian yang ingin bermain, yang ingin keluyuran kemana-mana, yang ingin mengumbar nafsu. Mari kita tinggalkan dulu. Apa yang harus kita wujudkan? Yang harus kita wujudkan sebagai pelajar adalah membaca, mengambil ilmu, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, bisa lewat internet, bisa lewat buku bacaan,
Lebih-lebih yang harus kita dalami adalah ilmu agama. Baik itu terutama, mohon maaf ya, agama-agama Islam yang kita anut. Bagi yang non muslim silahkan menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Ikuti aturan agama itu, insya Allah akan selamat, insya Allah akan sukses, dan kalian menjadi orang-orang hebat. Kelelahan, kecapean, kepusingan, kemudian banyak hal yang kita korbankan, itu adalah satu tahapan yang harus kita lalui dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Ada satu bahasa mengatakan al-ujroh bi qadril masyaqqah. Kesuksesan itu tergantung kepada kelelahan pengorbanan kita. Anda lelah karena belajar, Anda pusing karena membaca buku, Anda lelah karena membaca Al-Quran, Anda lelah karena mendengarkan pembelajaran. Insya Allah tidak ada yang sia-sia tidak ada yang sia-sia dari kalian. Semuanya akan membawa hikmah, semuanya akan dipetik keuntungan dan keberhasilannya. Kita sebagai orang-orang yang menuntut ilmu, kita sebagai pelajar, wajib yang kita tunjukkan adalah perilaku-perilaku kebaikan. Yuk kita hindarkan diri dari pergaulan bebas. Yuk kita hindarkan diri dari budaya pacaran. Yuk kita hindarkan diri dari mabuk-mabukan, dari narkoba, dan lainnya. Kenapa demikian? Untungnya belum tentu membawa kalian, belum tentu kepada kepintaran dan kemajuan juga kehebatan, tapi kehancuran, kegagalan, menjadi orang-orang yang termarginalkan dan menjadi orang-orang yang bodoh, itu mungkin sudah ada di hadapan kalian. Supaya apa? Supaya terhindar diri dari gangguan-gangguan yang menggagalkan pembelajaran, yang menggagalkan ilmu pengetahuan, yang menggagalkan kesuksesan. Oleh karenanya, kita belajar dengan ikhlas. Ilmu pengetahuan harus kita gali, adalah syarat untuk menjadi orang-orang yang hebat dan berderajat tinggi juga mulia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, dengan beberapa derajat, dengan derajat yang tinggi. Syaratnya iman dan ilmu. Apakah cukup dengan iman dan ilmu saja? Tidak. Ada syarat lain kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat. Apa syaratnya? Ada firman Allah ya, dalam surah At-Tin juga ada, dalam surah Al-Insyiqaq juga ada. Apa syaratnya? Illal ladina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman, syaratnya orang-orang yang beramal soleh, maka dia akan memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan, kesuksesan-kesuksesan. Dia akan memperoleh keunggulan-keunggulan dan akan memperoleh martabat yang nanti akan membawa kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Iman dan amal soleh. Iman adalah teori, amal soleh adalah praktek. Teori dan praktek harus kita satukan menjadi padu supaya terwujud, supaya bukan hanya impian, tapi benar-benar impian itu menjadi nyata dengan amal soleh kita. Oleh karenanya, Bapak mengajak kepada kalian siswa-siswi baru, ya, kalian yakin menjadi orang-orang pelaku-pelaku soleh dan solihah, yakin demikian. Tetapi tidak bisa dinafikan bahwa hidup ini penuh dengan godaan. Tidak bisa dinafikan bahwa teman, lingkungan, sahabat, media, apalagi sekarang adalah media internet, HP yang bisa kita akses, yang bisa kita menjelajah seluruh dunia, cukup di kamar saja, cukup di tempat saja, tidak perlu kemana-mana.
Yang baik dan yang buruk selalu beriringan. Bahkan yang buruk selalu mendominasi keinginan kita. Yang jahat selalu mendominasi perilaku kita. Namun kita tetap harus kuat. Namun kita tetap harus istiqomah. Apa istiqomahnya? Istiqomah untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan, dari godaan-godaan yang akan menggelincirkan kita, yang akan menghantarkan kita kepada kebinasaan, kepada kerusakan, dan yang akan membuat kita hancur, lebur, cita-cita kita gagal, harapan kita gagal, ingin menjadi orang hebat gagal, lantaran kita mengikuti nafsu-nafsu setan, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, narkoba, pencurian, kenakalan, dan lain sebagainya. Yuk kita tinggalkan supaya kita selamat. Apakah memang pergaulan itu dilarang? Tidak. Manusia perlu bergaul. Manusia perlu relasi. Dan manusia perlu komunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Namun kita boleh memilih. Namun kita harus memilih pergaulan, komunikasi, relasi. Yuk, yang kita lakukan, yang kita tampilkan, yang kita upayakan, yang kita amalkan adalah pergaulan yang baik. Bukan pergaulan-pergaulan yang buruk, yang menggagalkan kita menjadi orang-orang yang berilmu, yang menggagalkan kita menjadi orang-orang yang hebat. Bisa saja karena kita kena kasus narkoba, bisa saja karena kita melakukan pencurian dan lain sebagainya. Mohon maaf, bukan di sekolah adanya, tetapi adanya di lembaga pemasyarakatan. Bisa saja semula seperti Bapak menjadi seorang guru, seperti yang lainnya menjadi seorang bupati, presiden sekalipun, kalau melakukan kejahatan, kalau melakukan maksiat, mungkin akan hancur dengan sendirinya. Mungkin kehormatan-kehormatan pun juga akan lengser dengan sendirinya. Dan mungkin orang lain pun juga tidak akan menghargai kita. Oleh karenanya, ayo kita sebagai insan-insan, tunas-tunas bangsa yang akan merubah dunia ini, yang akan merubah Indonesia ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju, bangsa yang berkembang, bangsa yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa juga yang berakhlak mulia, bangsa juga yang senantiasa menghormati dan menjaga sesama, saling menyayangi, saling menghargai, toleransi, bineka tunggal ika, beribu-ribu pendapat, beraneka ragam kegiatan, beraneka ragam cara, satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuan adalah untuk menjadi Indonesia kuat, bersatu sesuai dengan Undang-Undang 45, sesuai dengan Pancasila. Sebagai seorang muslim, menjadi orang-orang muslim yang selalu istiqomah. Udhulu fisilmi kafah. Ini yang muslim, mohon maaf. Kalau yang non muslim silahkan, menurut keyakinan dan menurut ajarannya. Kami akan selalu menghormati dan mengedepankan toleransi. Di dalam pembelajaran pun juga ada pembelajaran PABP, pendidikan agama dan budi pekerti. Insya Allah kita akan merangkul semua siswa, semua umat, karena itulah agama mengajarkan kita. Selanjutnya, Bapak mengajak pada kesempatan yang mulia ini kepada siswa-siswi baru, kepada calon siswa-siswi di SMA Negeri 3 Cilegon. Mohon, apa-apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bukan berarti Bapak memarjinalkan,
Bukan berarti Bapak meyakini bahwa yang salah itu akan hancur, bahwa yang narkoba itu akan hancur, bahwa yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan itu akan hancur. Tapi itulah hukum yang ada yang Bapak sampaikan. Bapak tetap menghormati kalian, menyayangi kalian, tetapi Bapak juga benar-benar mengajak kepada kalian saking sayangnya, saking cintanya kepada kalian untuk menjadi pelaku-pelaku kebaikan, untuk menjadi pelaku-pelaku amal soleh. Ya, mari sekarang belajar sudah dengan berbagai macam cara, tidak terbatas dengan tempat, tidak terbatas dengan waktu. Di tengah-tengah pandemi corona ini, MPLS pun juga dilakukan secara daring, tidak secara tatap muka. Di tempat kalian berada, dalam waktu mungkin yang sama, tetap kalian bisa belajar. Namun kita harus banyak memaklumi, harus banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara daring ini dengan penuh kerelaan dan sungguh-sungguh. Bukan berarti kita belajar daring kemudian kita meninggalkan, ya, kemudian kita enak tidur-tiduran, tidak. Tetap esensi pembelajaran itu harus kita ambil manfaatnya, harus kita ambil ilmunya, harus kita ambil hikmahnya. Kenapa demikian? Karena orang belajar, orang yang menuntut ilmu, insya Allah segalanya akan dimudahkan. Yakin itu. Kalau kita belajarnya sungguh-sungguh. Anda cita-citanya ingin menjadi seorang profesor, insinyur, ahli komputer, kemudian juga ingin menjadi pejabat, atau ingin menjadi apalah cita-cita kalian. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kalian jatuh, itu nanti akan jatuh di atas bintang-bintang. Ya, oleh karenanya dengan belajar yang sungguh-sungguh, insya Allah harapan, cita-cita yang kalian sudah impikan, yang kalian sudah rangkai, yang kalian sudah catat dalam buku besar kalian, dengan belajar sungguh-sungguh, baik secara daring, secara luring, di sekolah maupun di rumah, tatap muka atau non tatap muka, Anda akan berhasil dan bisa menjadi orang-orang hebat, penuh manfaat dan penuh ilmu. Kenapa tadi disampaikan bahwa orang yang belajar akan dimudahkan? Ada satu hadis mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang mencari, yang meniti ilmu, maka Allah akan memudahkan dia dalam kebahagiaan, dalam surga. Surga itu adalah sebagai simbol kebahagiaan. Surga itu adalah sebagai simbol keberhasilan. Oleh karenanya, yuk kita luruskan niat kita. Yuk kita satukan perilaku kita dengan niat, dengan pikiran kita, dan dalam wujud nyata. Bukan niat kita ingin belajar karena daring kemudian kita cuek dengan pembelajaran itu. Bukannya kita ingin menuntut ilmu, tetapi karena pembelajaran daring kemudian kita mengabaikan pembelajaran itu. Tidak seperti itu. Ya, kuatkan niat, kemudian pembelajaran, pikiran, mari kita manfaatkan indera-indera yang kita miliki, yang itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membaca, untuk melihat materi pembelajaran, buku pelajaran, berita-berita, informasi, untuk mendengar informasi, mendengar tausiah, mendengar pengajaran-pengajaran dan pengarahan dari guru atau dari siapa saja, untuk memahami materi pelajaran, memahami buku, dan
mari kita wujudkan dalam amaliyah kita keseharian. Itulah manusia yang berkualitas, manusia yang punya ilmu, manusia yang punya iman, dan manusia yang punya amal soleh. Bagaimana dengan orang-orang yang apabila keluar dari jalur itu? Apabila kita tidak belajar sungguh-sungguh, apabila kita tidak memanfaatkan ilmu yang ada, baik lewat internet, media sosial, media cetak, buku perpustakaan, atau buku-buku pelajaran lainnya, kita tidak memanfaatkan, maka kita menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang tidak berguna karena kebodohan kita. Orang tidak akan butuh dengan kita, orang tidak akan menghargai kita karena kebodohan kita. Tapi kita akan mulia karena dengan ilmu pengetahuan. Tetapi pembelajaran, keilmuan, kemudian menuntut ilmu, itu juga perlu syarat-syarat lain untuk kesuksesannya. Apa syarat-syarat lain itu? Bapak mengajak pada kesempatan ini, yuk bagi yang muslim ya. Bagi yang muslim Bapak mengajak, pertama, biasakan membaca Al-Quran. Bagi di antara kalian yang mungkin sibuk dengan mainnya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan HP-nya, dan sibuk dengan urusan-urusan lain, silahkan saja. Tetapi harus kita kontrol, tetapi harus kita bagi, supaya semuanya itu adalah bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, bermanfaat untuk masa depan kita. Ya. Kemudian Bapak mengajak juga untuk kesuksesan ilmu pengetahuan, untuk kesuksesan cita-cita kita. Di samping kita membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, yuk kita sebagai orang muslim, ini yang muslim mohon maaf, sebagai orang muslim wujudkan amaliyah-amaliyah sholihah, ya, amalkan perintah-perintah agama, sholat 5 waktu, karena dengan sholat itu, itulah ukuran amal seseorang. Apabila seseorang sudah berani meninggalkan sholat, apabila seorang sudah merasa tidak berdosa apabila dia tidak sholat, maka itu adalah tanda bahaya dalam diri kita. Mari kita hilangkan bahaya itu. Mari kita gantungkan nafsu kita untuk main, untuk meninggalkan sholat. Mari kembali kepada niat yang tulus, bahagia dunia dan akhirat. Walaupun mungkin kita harus mengorbankan dan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang kita senangi demi sholat, itu memang harus kita lakukan. Sholat butuh waktu paling lama 5 menit, main tiada batas. Setelah itu bisa kita lakukan. Kemudian di samping kita mengaji Al-Quran, sholat 5 waktu, untuk kesuksesan belajar jangan lupa membaca, memahami, menghafal, dan mengulang-ulang pelajaran itu supaya menjadi ingat, menjadi paham, menjadi jelas, dan menjadi kuat pelajarannya, tidak mudah hilang. Mangjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan sukses. Yakin itu, insya Allah Anda akan sukses. Apabila tidak sungguh-sungguh, berarti kebalikannya gagal. Kalian belajar di SMA Negeri 3 Cilegon, menjadi anak yang sungguh-sungguh dalam belajar, menjadi anak yang sungguh-sungguh dalam ilmu, menjadi anak yang sungguh-sungguh dalam pelaku kebaikan dan pencegah kemungkaran, bukan sebaliknya. Kalau kita lihat kabar media yang sekarang viral, bahkan yang sekarang menjadi trending topik, kenakalan-kenakalan, tawuran-tawuran, narkoba, perzinahan, pencurian, itu banyak diaktori oleh pelajar-pelajar, banyak diaktori oleh ABG-ABG yang masih umur sekolah. Miris sekali.
Miris sekali. Apa ia itu yang kita banggakan? Mari anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, yuk kembali kepada kebaikan. Insya Allah kalian tidak rugi menjadi orang-orang baik. Yuk kita wujudkan amal soleh. Insya Allah akan kita mengambil manfaat dari amal soleh. Perilaku baik, berkata sopan, hormat kepada yang lebih tua, menyayangi kepada yang muda, taat kepada guru, taat kepada orang tua di rumah, taat kepada aturan agama, taat kepada aturan hukum yang berlaku. Yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Yang baik itu baik, mari kita kuatkan untuk menjalankannya. Yang buruk itu buruk, mari kita kuatkan untuk meninggalkannya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Kita menjadi orang yang kuat untuk melakukan kebaikan. Kita juga menjadi orang yang kuat untuk menghindarkan diri dari godaan-godaan yang akan menyesatkan kita. Demikian yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan beramal, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalian menjadi orang-orang yang memanfaatkan diri kalian juga bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, bukan manusia yang menyakiti, yang menganiaya, merusak, dan juga bahkan manusia yang menderitakan orang lain. Bukan. Oleh karenanya sebagai pelajar, yuk wujudkanlah perilaku-perilaku baik. Insya Allah tidak ada ruginya. Tinggalkan perilaku-perilaku buruk. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang baik. Jangan katakan yang baik itu mana, yang buruk itu mana. Yakin semuanya sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Hati nurani akan menunjukkan kita bahwa itu adalah baik, bahwa itu adalah buruk. Ya, oleh karenanya sekali lagi Bapak ngajak kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Cilegon, sungguh-sungguh belajar. Kalian sebagai pelaku amal kebaikan, pencegah amal kemungkaran, mari kita wujudkan cita-cita kita sungguh-sungguh dalam belajar. Insya Allah menjadi orang-orang hebat, insya Allah menjadi orang-orang sukses dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.